Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Oktaviana Puspitasari, mahasiswi PPG Jabatan, Program Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Video kali ini merupakan tugas dari demonstrasi kontekstual topik 3 mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya yang diampu oleh Ibu Yuli Agustina, SE, SPG, FM. Selamat menyaksikan. Dalam mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, setelah mengetahui prinsip dan jenis-jenis asesmen, mahasiswa harus melakukan analisis penerapan asesmen di ruang kelas. Melalui video ini, saya akan memberikan ulasan terkait hasil analisis saya mengenai asesmen yang telah diterapkan pada proses pembelajaran, yaitu pada proses pembelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran kelas 10 pada fase E elemen 6, di mana pada mata pelajaran ini dan pada fase ini, capaian pembelajaran yang harus ditempuh oleh siswa adalah pada akhir fase E, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis peralatan kantor, penggunaan peralatan kantor, pemeliharaan peralatan kantor, kemudian aplikasi perangkat lunak, prosedur penggunaan aplikasi perangkat lunak, dan prosedur mencetak dokumen. Melalui capaian pembelajaran tersebut, guru harus dapat merancang asesmen atau penilaian yang dapat mengukur ketercapaian peserta didik pada kompetensi atau capaian pembelajaran yang sudah disebutkan di atas. Selanjutnya TP atau tujuan pembelajaran yang harus ditempuh oleh siswa pada fase E elemen 6, siswa dapat mempraktikkan langkah-langkah penggunaan aplikasi perangkat lunak dan prosedur mencetak dokumen. TP ini berada pada level kognitif C3. Selanjutnya, untuk materi ajar yang diberikan guru atau harus dipelajari siswa, yaitu jenis peralatan dan perlengkapan kantor, prosedur penggunaan dan pemeliharaan peralatan kantor, serta aplikasi perangkat lunak untuk memproduksi dokumen. Untuk jenis asesmen formatif sumatif, guru menggunakan pada asesmen ini, guru menggunakan asesmen awal berupa asesmen diagnostik, yaitu pertanyaan pematik, serta asesmen formatif yang diberikan oleh guru pada saat proses pembelajaran. Kemudian untuk bentuk asesmen adalah asesmen formatif berbentuk observasi dan unjuk kerja, sedangkan untuk asesmen diagnostik itu tadi berbentuk pertanyaan pematik. Dari jenis asesmen yang digunakan tersebut, timbul pertanyaan, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat saya berikan ulasan bahwasanya pada asesmen yang digunakan oleh guru adalah asesmen diagnostik, yaitu asesmen yang dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Dalam hal ini, asesmen diagnostik menggunakan pertanyaan pematik. Pertanyaan ini memiliki kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik karena bertujuan untuk mengukur pemahaman awal peserta didik mengenai materi yang akan dipelajari atau disampaikan oleh guru, sehingga guru dapat mengetahui pengetahuan awal peserta didik, sehingga pada saat pemberian materi itu dapat disesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka. Selanjutnya, asesmen formatif. Asesmen formatif yang digunakan oleh guru berbentuk observasi dan unjuk kerja. Bentuk asesmen ini sangat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik karena memungkinkan guru untuk melihat interaksi peserta didik dengan lingkungan, serta kemampuan mereka menjelaskan dan mempraktekkan secara langsung langkah-langkah untuk memproduksi dokumen menggunakan aplikasi perangkat lunak. Kemudian pada lembar observasi, itu bertujuan untuk mengetahui keaktifan peserta didik saat kerja mandiri maupun berkelompok. Dalam keseluruhan rancangan model ajar yang digunakan oleh guru, metode asesmen yang dipilih sudah sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik kelas 10. Pertanyaan pemantik pun dalam asesmen diagnostik, observasi dan unjuk kerja dalam asesmen formatif sudah sesuai dengan pencapaian pembelajaran tahapan perkembangan peserta didik. Kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Untuk pertanyaan ini, berdasarkan hasil analisis
analisis dapat saya jawab bahwasanya bagian yang menunjukkan asesmen sesuai dengan aspek lingkungan budaya dan karakter peserta didik adalah pada observasi dan unjuk kerja. Sebagaimana kita ketahui, dengan melakukan observasi secara tidak langsung, peserta didik akan lebih dekat dengan lingkungan. Mereka akan belajar melalui lingkungannya, kemudian bertemu dengan orang baru di lingkungannya, menjalin interaksi, kemudian mereka peserta didik juga dapat mempelajari budaya dalam dunia kerja di bidangnya dan akan belajar secara konkret sesuai dengan karakteristik peserta didik. Berikutnya, bagian yang menunjukkan kesesuaian asesmen dengan kemampuan peserta didik. Itu terlihat dari penilaian yang memperhatikan peran aktif setiap individu peserta didik dalam diskusi kelompok, yaitu asesmen yang berbentuk observasi. Selanjutnya, sesuai dengan kapasitas masing-masing dari peserta didik, asesmen yang berbentuk unjuk kerja. Kesesuaian asesmen dengan kemampuan peserta didik sangat penting. Mengapa? Karena untuk bisa memberikan gambaran yang akurat tentang pencapaian siswa dan mendukung pertumbuhan mereka. Melalui asesmen yang sesuai dengan kemampuan peserta didik, guru dapat mengetahui karakteristik dan gaya belajar masing-masing peserta didik. Selanjutnya, aspek asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik sudah saya jelaskan di sebelumnya bahwasanya perkembangan peserta didik itu sesuai dengan karakteristik dan gaya belajarnya. Jadi, aspek yang pertama terkait dengan gaya belajar. Kesesuaian mengakui dan memahami berbagai gaya belajar peserta didik itu mungkin lebih baik karena peserta didik ada yang bisa atau lebih memahami pembelajaran berbentuk visual, sementara ada peserta didik yang lain itu mungkin lebih sukses dengan pembelajaran auditori atau kinestetik. Selanjutnya, aspek yang kedua adalah pilihan format asesmen. Kesesuaian memberikan pilihan format asesmen, yaitu berbentuk observasi dan unjuk kerja, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kemampuan mereka masing-masing melalui cara yang sesuai dengan kekuatan. Selanjutnya, bagian yang menunjukkan kesesuaian bahwa asesmen sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran adalah saat refleksi pasca observasi dan penyelesaian tugas praktek berupa unjuk kerja. Dalam kegiatan refleksi, peserta didik dapat mengemukakan harapannya untuk perbaikan kegiatan ke depan. Selain refleksi, peserta didik umpan balik pada aksi formatif juga dilakukan oleh guru agar peserta didik dapat mendengarkan evaluasi dari guru mengenai kinerja mereka selama proses observasi dan unjuk kerja. Melalui kegiatan pemberian umpan balik dari hasil observasi dan unjuk kerja yang dilakukan oleh peserta didik, guru dapat memberikan evaluasi berupa masukan, pujian, dan motivasi pada peserta didik agar dalam asesmen pembelajaran berikutnya peserta didik dapat lebih. Pertanyaan yang terakhir, jika saya menjadi seorang guru di kelas, hal yang ingin saya lakukan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik adalah saya akan lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan lebih mengaitkan asesmen dengan tantangan dunia kerja masa kini sesuai dengan kontekstual. Misalnya, dengan pemberian asesmen bentuk proyek. Selain itu, lebih banyak melibatkan peserta didik dalam memberikan penilaian diri dan antar teman sebaya, sehingga umpan balik akan lebih efektif dan efisien. Misalnya, peserta didik dapat memberikan kritik, saran, masukan terhadap hasil kerja dari teman-temannya. Kemudian, asesmen atau penilaian yang berbentuk proyek itu peserta didik dapat belajar untuk praktik menghasilkan sebuah barang ataupun jasa yang mana penilaian tersebut itu nantinya tidak hanya dari satu arah yaitu guru, namun peserta didik lain dapat memberikan masukan atau saran terhadap hasil dari proyek yang